Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. halo Semancajan. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Gina Trikomalesari di Bincang Semanca. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang santai lagi sambil mengupas dan membahas tentang suatu topik, yaitu tentang G30 SPKI. Jadi Semantazen harus pada tahu nih mengenai sejarah ini. Karena kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai generasi penerus bangsa. Oke, di sini bakal ada seorang bintang tamu atau narasumber yang akan menemani bincang-bincang santai kita selama beberapa menit ke depan. Wah, siapa tuh? Sangat spesial sekali. Beliau adalah Bapak Ade Ara Rukmara. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik sehat. Oke Bapak mungkin boleh silahkan memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Oke, memperkenalkan diri ya, izin. Nama Iya. saya Ade Ara, sebagai guru sejarah, khususnya sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Sampaka. Mungkin itu saja. Ya, jadi Bapak Ade Ara juga merupakan guru sejarah di SMA Negeri 1 Campaka. Oke, kita langsung masuk ke topiknya ya teman-teman. Jadi berbicara mengenai peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan peristiwa sejarah G30 SPKI yang terjadi sekitar kurang lebih 56 tahun yang lalu. eh, Peristiwa sejarah ini dipelopori atau mungkin disebabkan oleh PKI. Nah, PKI ini tuh apa sih Pak gitu? PKI. Ya, PKI itu kan salah satu partai politik ya, Ya, partai politik. salah satu partai politik yang terutama sekali itu berkembang ketika masa pergerakan nasional Indonesia, itu jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Ada 3 huruf, P, K, dan I. Jadi P-nya itu partai, K-nya komunis, I-nya Indonesia. Jadi itu partai politik yang berideologikan komunis yang ada di Indonesia. Itu Iya. ya. Jadi P itu Partai Komunis Indonesia. Iya, peristiwa sejarah G30 SPKI juga yang terjadi pada malam hari ya, bahkan tepatnya saat pergantian hari gitu. Jadi dari tanggal 30 September ke 1 Oktober itu. Kronologi kejadiannya itu seperti apa, Pak gitu dari malam hari itu? Kronologinya ya. Ya, Jadi mungkin begini ya Teh ya. Untuk sebelum masuk ke kronologinya, iya. mungkin alangkah baiknya itu dari latar belakangnya dulu Oh, ya. oke, latar belakang. Sebabnya itu mengapa sih terjadi peristiwa seperti itu, Iya, kan? siapa? Yang pertama, nah, ketika masa itu, terutama sekali ketika memasuki masa demokrasi terpimpin itu ya. Jadi demokrasi terpimpin itu berlaku setelah dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli tahun 1959. Nah, dari 59, 60 sampai 65 itu kekuatan politik di Indonesia itu ada tiga kekuatan politik. Ada kekuatan politik PKI, ada kekuatan politik dari militer, khususnya Angkatan Darat, dan ada kekuatan politik dari Presiden Soekarno. Jadi ketika itu kekuatan politik di Indonesia itu ada 3 itu. Nah, jadi ketiga kekuatan politik itu, Presiden Soekarno sebagai sentral di tengah. Angkatan Darat dengan PKI itu agak berbeda paham gitu ya. Berbeda paham dan tanda petik tidak akur. Jadi antara Angkatan Darat dengan PKI itu bersaing lah gitu. Jadi
Jadi tanda petik ada tidak akur. Nah, Soekarno itu sebagai sentralnya di situ. Nah, setelah Trikora atau perebutan merebut kembali wilayah Papua bagian barat dari Belanda, nah kemudian Soekarno itu diangkat menjadi presiden seumur hidup kan. Nah, itu yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena berdasar Undang-Undang Dasar 45 itu kan jabatan presiden dibatasi ya. Jadi tidak ada yang namanya presiden seumur hidup. Nah, tahun 65 itu beberapa hari lah menjelang peristiwa 1 Oktober atau 30 September itu Presiden Soekarno dikabarkan sakit. Ya kan? Nah, latar belakang pertama itu kabar berita tentang jatuh sakitnya Presiden Soekarno itu yang dianggap parah. Nah, ini kaitannya kan nanti itu timbul pertanyaan, jika sewaktu-waktu Soekarno meninggal, yang menggantikan sebagai presiden itu siapa? Iya, siap. Karena Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ya, seumur hidup. Itu muncul otomatis yang berkepentingan kan ada dua kekuatan politik tadi, yaitu Angkatan Darat dan PKI. Nah, jadi isu itu muncul. Nah, ditambah pada masa itu kan dunia sedang terjadi perang dingin ya. Istilah internasionalnya Cold War, yaitu perang pengaruh di antara dua negara besar, pemenang Perang Dunia II yang berbeda ideologi. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Keduanya berbeda paham. Amerika Serikat liberalis dan kapitalis, Soviet itu pahamnya komunis. Nah, kembali ke isu Soekarno sakit, yang jadi pertanyaan kan siapa nanti yang akan menggantikannya? Apakah dari darat atau apakah dari PKI? Oke, itu satu ya isunya. Kemudian muncul salah satu dokumen yang disebut dengan dokumen Gilchrist. Nah, Gilchrist ini adalah salah satu duta besar Inggris di Indonesia. Namanya Sir Andrew Gilchrist. Nah, di dalam dokumen tersebut berisi kurang lebihnya itu bahwa Inggris atau Gilchrist mendukung sejumlah perwira Angkatan Darat untuk mengambil alih kekuasaan jika sewaktu-waktu Soekarno meninggal. Nah, itu yang disebut dengan Dewan Jenderal itu kan. Mungkin pernah mendengar Dewan Jenderal gitu kan? Iya, Dewan Jenderal. Nah, Dewan Jenderal yaitu jenderal-jenderal yang menjadi korban itu yang difitnah sebagai Dewan Jenderal. Iya, yang ya. Jadi munculnya isu Dewan Jenderal itu dari dokumen Gilchrist itu. Sir Andrew Gilchrist itu duta besar Inggris di Indonesia. Jadi di dokumen itu berisi kurang lebihnya bahwa Inggris akan mendukung sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat untuk mengambil alih kekuasaan jika sewaktu-waktu Soekarno meninggal dunia. Gitu. Namun ternyata dokumen itu dinyatakan sebagai dokumen palsu. Ya. Nah, yang akhirnya kan PKI itu memfitnah Angkatan Darat, perwira tingginya, jenderal-jenderalnya itu sebagai anggota dari Dewan Jenderal. Padahal dokumen tersebut dinyatakan sebagai dokumen yang palsu. Itu. Jadi latar belakangnya di situ. Isu Soekarno meninggal yang menyebabkan nanti itu siapa yang mengganti presiden berikutnya. Yang kedua ada isu dokumen Gilchrist itu atau yang berisi tentang Dewan Jenderal. Jadi Dewan Jenderal itu dianggap akan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Ya. Itu mungkin latar belakangnya ya. Iya, Pak, siap. Sebabkan terjadinya peristiwa tersebut yang kemudian menyebabkan PKI melakukan gerakan lebih dulu
untuk mengantisipasi Dewan Jenderal tersebut. Oh iya. Oh, paham, bisa dipahami gitu ya? Paham, Pak, paham. Oke, mungkin itu dari sebabnya. Terus nyambung ke kronologinya ya. Oke, Nah, kronologi. kronologinya itu kan panjang ya. Jadi berdasarkan rapat-rapat dari Komite Sentral PKI di bawah pimpinan DN Aidit itu sebagai ketua PKI-nya ya, itu rentetan rapat-rapatnya itu panjang sekali. Yang kemudian akhirnya yaitu untuk membawa paksa jenderal-jenderal itu yang dianggap sebagai anggota Dewan Jenderal. Langsung dilanjutkan saja. Iya, dari latar belakang kronologi itu pastikan suatu tindakan itu ada tujuannya gitu. Jadi tujuan dari gerakan 30 September PKI ini itu apa, Pak, gitu? Nah, jika merujuk kepada Partai Komunis Indonesia-nya, jadi tujuan untuk gerakan tersebut itu terlihat dari tanggal 1 Oktober pagi, kurang lebih jam 10, itu setelah mereka menguasai kantor telekomunikasi yang namanya Radio Republik Indonesia ya. Nah, yang kemudian pemimpin pasukan itu, yaitu Letnan Kolonel Untung, kemudian membacakan tentang adanya Dewan Revolusi. Nah, Dewan Revolusi ini dibentuk oleh pasukan tersebut dan mendemisionerkan kabinet yang dibentuk oleh pemerintahan yang sah. Nah, inilah yang mengacu kepada kudetanya atau perebutan kekuasaannya. Mendemisionerkan kabinet sebelumnya dan membentuk kabinet yang baru yang disebut dengan Dewan Revolusi. Nah, itu tujuannya untuk membentuk pemerintahan yang baru. Akhirnya itu mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Itu tujuan akhirnya, tujuan utamanya di situ. Oh iya. Dari peristiwa gerakan 30 PKI itu juga maknanya itu menurut Bapak seperti apa gitu? Makna dari peristiwa ini ya terutama sekali untuk generasi penerus bangsa ya. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh salah satu presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Beliau mengatakan never leave history atau jangan pernah meninggalkan sejarah. Kemudian dikutip oleh presiden pertama kita Soekarno yang terkenal dengan istilahnya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi yang jelas karena di sini waktunya sempit, jadi intinya tetaplah terus banyak membaca, pahami, pelajari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di bangsa ini. Kita harus tahu dengan tujuan supaya peristiwa-peristiwa kelam yang merugikan bangsa dan negara tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu ya maknanya ya. Oke, di sini ada satu pertanyaan, nyambung lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Jadi, mengapa mereka PKI itu ingin merubah ideologi Pancasila, padahal mereka adalah warga negara Indonesia gitu? Kalau yang namanya ideologi itu kan awal katanya dari ide. Ide itu kan yang berasal dari pikiran. Yang namanya ide itu sangat mempengaruhi kuat sekali di dalam diri seseorang yang kemudian memunculkan yang sifatnya fanatik sempit. Jadi yang memunculkan suatu interpretasi atau penafsiran bahwa ya ideologi saya yang paling baik. Nah, itu yang berbahaya sebetulnya. Begitu ya. Nah, jadi karena memang fahamnya itu tentang komunisme, ya
pasti seseorang itu terpengaruh sekali bahwa komunisme itu dianggapnya lebih baik dibanding dengan Pancasila. Ya, Bapak. Eh, ada juga pertanyaan yang mengajukan, siapa saja yang terlibat dalam gerakan 30 SPK itu? Kan tadi ada Dewan Jenderal atau perwira-perwira dari Angkatan Darat sama PKI. Eh, Coba diulangi lagi teh, suaranya kurang Oh terdengar. ya, siapa saja yang terlibat dalam gerakan 30 SPKI? Pelakunya maksudnya begitu Ya, ya, mungkin pelakunya. pelakunya. Ya, Ini kan proses penculikan itu, ya, pasukannya itu kan dilakukan oleh Cakrabirawa ya, pasukan Cakrabirawa dengan pimpinannya itu kan Kolonel Untung. Jadi Letnan Kolonel Untung Samsuri itu merupakan komandan dari Cakrabirawa, pasukan Cakrabirawa. Jadi pasukan Cakrabirawa itu salah satu pasukan pengamanan presiden. Kalau sekarang disebutnya Pas Pampres, pasukan pengaman presiden. Nah, kalau presiden. dulu itu Cakrabirawa. Jadi itu pelaku-pelakunya ya, dengan Ya, tokoh-tokohnya itu ya salah satunya Letnan Kolonel Untung, kemudian Kolonel Abdul Latif, ada Brigjen Suparjo, kemudian dari PKI-nya ada DN Aidit, kemudian ada biro khususnya ada Syam Kamaruzaman. Jadi pelaku pasukannya itu sebetulnya dari Angkatan Darat, yaitu Cakrabirawa, karena Cakrabirawa itu dari Angkatan Darat ya, hanya saja kan yang namanya pasukan itu menurut perintah dari atasan. atasan. Iya, atasannya sudah terpengaruh oleh paham komunis gitu. Karena PKI itu melakukan penyusupan kepada beberapa tokoh dari Angkatan Darat yang disebut dengan infiltrasi itu. Jadi tokoh-tokoh militer itu ada juga yang dipengaruhi oleh paham komunis dari PKI. Intinya berteman baiklah dengan PKI gitu. Iya, eh, yang jadi mungkin yang jadi teman-teman penasaran, yang jadi penasaran juga untuk saya juga kan dari kronologinya nih Pak kan gerakan ini tuh mengincar sejumlah eh, pasuk jenderal ya, sejumlah 7 jenderal dan dari kronologi itu katanya ada yang dibunuh langsung di rumahnya dan ada yang diculik dulu baru nanti disiksa. Nah itu seperti apa Pak gitu? Iya, iya, betul, betul, betul sekali. Jadi ketika proses penculikan itu kan Iya. ada beberapa yang meninggal dunia di tempat, ada juga yang meninggal dunia di daerah Lubang Buaya, ya. Jadi ketika proses penculikan yang meninggal langsung di tempat itu, ketika proses penculikan berarti di sekitar rumah para beliau itu salah satunya Letnan Jenderal Ahmad Yani, itu yang kemudian berusaha untuk cuci muka di kamar mandi dan berusaha melakukan, intinya itu Muhammad Ahmad Yani itu bukan melawan ya, jadi intinya itu memberikan kok bawahan berani-beraninya gitu melakukan penjagalan kepada atasannya yang kemudian Oh iya. ditembak dan jadi Ahmad Yani yang meninggal, kemudian Brigadir Jenderal DI Panjaitan, kemudian Mayor Jenderal S. Parman. Nah, itu yang meninggal di Di rumah, di tempat, di rumah. tempat. Nah, yang berhasil dibawa ke Lubang Buaya itu ada Jenderal Sutoyo, kemudian ada Jenderal MT Haryono, kemudian ada Jenderal Suprapto, kemudian ada Jenderal P3 ya, sudah. Satu lagi hanya Kapten Anumerta, ajudannya Nas Jenderal Nasution. Oh iya, jadi katanya Jenderal Nasution itu terlepas gitu ya, Pak.
Jadi Iya, Jenderal Nasution alhamdulillah berhasil lolos, namun ajudannya yang yang kemudian tertekan. diculik Kapten Pierre Tendean. Ya. eh Gerakan 30 SPKI ini juga kan dipimpin atau diketuai oleh DN Aidit. Peristiwa ini terjadi pada malam hari gitu, selewat semalam. eh dari peristiwa ini, pasca peristiwa gerakan 30 SPKI itu, dampak sosial politiknya itu apa gitu Pak ke bangsa Indonesia? Suaranya kurang keras teh. Ya, baik Pak. Jadi dari peristiwa gerakan 30 SPKI ini tuh, dampak pasca peristiwa gerakan 30 SPKI, dampak sosial politiknya itu apa gitu ke bangsa Indonesia? Pada saat itu atau sekarang teh? Pada saat itu. Nah, kalau pada saat itu otomatis ya secara sosial itu menimbulkan luka yang mendalam ya, terutama bagi keluarga termasuk seluruh masyarakat Indonesia, karena biar bagaimanapun dan apapun alasannya, menghilangkan nyawa orang lain itu adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Iya. Ya, Iya. menimbulkan luka yang mendalam, masyarakat jadi intinya antipati terhadap PKI, memunculkan kemarahan rakyat. Intinya seperti itulah dari kehidupan sosialnya. Terjadi pergeseran, jadi masyarakat dari peristiwa itu amarahnya muncul gitu ya. Jadi terhadap PKI itu tidak simpatik, Pak. Nah, kemudian dari segi politiknya, ya ini yang merupakan sesuatu hal yang paling berpengaruh. Mulai berkurangnya peran dari kekuasaan Presiden Soekarno ya. Jadi pasca gerakan 30 September PKI ini, kekuasaan Soekarno semakin surut, yang akhirnya kemudian terjadi transisi kekuasaan Presiden Soekarno, kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Jenderal Soeharto yang kemudian secara resmi menjadi presiden kedua Republik Indonesia pada tahun 1968, kurang lebih 3 tahun setelah peristiwa G30 SPKI itu ya. Oke, mungkin kalau dampak sosial politiknya di sekarang itu seperti apa Pak? Di sekarang? Ya mungkin begini ya, kalau untuk dampak sosial sampai sekarang mungkin intinya tidak begitu terasa, hanya saja menjadi pelajaran saja dampak sosialnya supaya peristiwa tersebut jangan sampai terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, kalau untuk dampak politik, mungkin ini menjadi salah satu isu-isu politik yang masih bisa digunakan di Indonesia. Terus salah satunya kemarin-kemarin itu kan ada pernyataan-pernyataan dari mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio itu kan, yang mengatakan bahwa dengan tidak adanya 3 patung, yaitu patung Jenderal Soeharto, patung Jenderal Nasution, dan patung Jenderal Umar di kantor Kostrad, itu ada indikasi katanya TNI sudah disusupi oleh paham komunis. Hanya nggak kan masalah dengan adanya itu kan belum tentu TNI itu terpapar komunis kan. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi dampak politik yang sekarang itu jadi peristiwa dulu itu, atau yang terutama sekali paham komunisnya itu masih bisa digunakan untuk isu-isu tertentu dan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama ya kepentingan politik gitu ya.
mungkin nampaknya untuk politik di Indonesia seperti itu hanya sebagai suatu dijadikan isu saja gitu. Baik, kembali lagi. Jadi setelah terjadinya gerakan 30 September PKI ini itu kan semua anggota PKI yang terdiri dari angkatan buruh, pokoknya PKI itu anggotanya banyak, mencapai 20 juta. Itu tuh katanya setelah gerakan 30 September PKI ini itu PKI dibasmi secara, jadi dibasmi sampai habis gitu. Dah itu teh caranya seperti apa Pak gitu? Jadi masalah itu ya Iya, tentang uh, membasmi PKI sampai ke ke akar-akarnya gitu akar-akarnya, kan. iya. Yang kemudian basis PKI itu terbanyak itu ada di Jawa Tengah. Jadi di Provinsi Jawa Tengah merupakan basis Partai Komunis Indonesia, itu dengan jumlah anggotanya yang sangat besar, termasuk di Jawa Timur dan Bali juga. Iya. Jadi hasil temuan-temuan para peneliti dan ahli-ahli sejarah, termasuk pernyataan dari Panglima para Komando Angkatan Darat atau pada saat itu RPKAD, Resimen para Komando Angkatan Darat, kalau sekarang Kopassus ya. Kopassus, ya. Nah, kalau dulu RPKAD itu yang baret merah, Jenderal Sarwo Edi Wibowo itu mengatakan kurang lebih 3 juta jiwa anggota PKI yang meninggal pasca gerakan 30 September tersebut. Dan ahli-ahli yang lain ada yang mengatakan 800.000 dengan kurun waktu beberapa bulan saja. Jadi intinya bisa dikatakan pembantaian massal gitu ya, dari orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Mungkin seperti itu berdasarkan kajian-kajian dari para ilmuwan itu. Jadi memberantas PKI sampai ke akar-akarnya itu menimbulkan suatu pembantaian massal di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Itu menurut para ahli dengan jumlah-jumlah yang bervariasi beragam, ada yang mengatakan 800.000 atau bahkan Komandan RPKAD tadi Sarwo Edi Wibowo mengatakan sampai 3 juta jiwa yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia. Jadi itu teh dibunuh. Iya. Oke, paham. Jadi ini sangat bermakna banget ya. Jadi perbincangan itu mengenai gerakan 30 September PKI, khususnya bagi teman-teman yang di rumah. Jadi pada tahu nih mengenai mulai dari latar belakang, kronologi, tujuan, sampai siapa aja yang terlibat. Nah, terlebih mungkin yang menjadi kelas 12 seperti saya, ini tuh merupakan materi yang sedang dipelajari di materi sejarah. Sebelum menutup perbincangan ini, mungkin ada pesan dari Bapak yang ingin disampaikan kepada semua orang, khususnya teman-teman di rumah atau generasi milenial sebagai penerus bangsa. Oke, sebelum ke pesan dulu ya. Saya kira itu peristiwa Lubang Buaya itu ya perlu saya jelaskan kembali. Jadi yang Lubang Buaya itu bukan nama sumurnya, tapi daerahnya kan pas sekitar sana gitu. Daerahnya. Ya. Namanya Kelurahan Lubang Buaya. Jadi sumur itu sumur yang sudah tua, tidak dipakai lagi, yang dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah para jenderal tersebut. Itu sumur sudah tua, tidak digunakan. Jadi yang disebut Lubang Buaya itu bukan nama sumurnya ya. Iya, tapi nama daerahnya. Tetapi
daerahnya. Jadi sumur itu ada di kawasan desa atau kelurahan Lubang Buaya. Gitu. Oke ya. Oke, sekarang pesan-pesannya. Apapun yang kita alami, jika itu tidak bisa dijadikan sebagai ilmu, maka akan menjadi sesuatu hal yang rugi. Intinya pengalaman yang sudah kita alami itu jadikanlah sebagai ilmu. Biar suatu saat bisa dipergunakan lagi jika itu memang baik untuk kita, jika itu memang pengalaman buruk supaya tidak terjadi lagi di masa sekarang dan yang akan datang. Intinya apa yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu penuh dengan makna supaya menjadi ilmu bagi kita, tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Banyaklah membaca, pelajari apa yang kita minati, ya terutama kaitannya dengan sejarah, ya supaya menjadi pedoman gitu ya buat kita, jadi cermin buat kita, jadi pembelajaran buat kita, karena apa yang kita lakukan di dalam hidup akan bergema di keabadian. Viva Republik Indonesia. Mungkin itu pesannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak, perbincangan yang sangat bermakna dan bermanfaat. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya dan termasuk saya juga. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak yang telah menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin langsung kita tutup saja. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.